Kabar buruknya, emas sulit mengalami penurunan, bahkan dia rebound, dan akhirnya yang justru turun adalah US dollar. Kira-kira kenapa ya? Padahal data inflasi tadi malam harusnya bagus untuk US dollar. Kira-kira kurang lebih begini alasannya. Oke, kalau Anda perhatikan dari data ekonomi tadi malam, sebetulnya itu sudah tidak mengagetkan karena kita sudah sempat mengingatkan bahwa ada potensi pembalikan di malam hari. Ini kaitannya dengan apa yang terjadi di bulan lalu. Nah, kalau Anda perhatikan, yang terjadi justru sebaliknya, teman-teman. US dollar yang tadinya sempat mengalami penguatan, terus kemudian mengalami rejection di zona resisten, kemudian mengalami penurunan, dan ditutup dengan doji candle. Dan pagi ini, dia sedang dalam tahapan turunan. Ini berarti kondisi yang sedang kita nantikan untuk wave A, wave B, wave C, ya kemungkinan akan berlanjut dengan penembusan wave A, sehingga wave C-nya akan sangat-sangat terbuka. Ya, tapi berarti ini perlu dengan penembusan level 107.00 dan kita belum ke arah sana. Nah, tinggal masalahnya apakah data PPI nanti malam akan memberikan izin untuk penembusan tersebut apa tidak. Tapi rasa-rasanya sih harusnya dengan sangat mudah tergelincir, kemudian secara bertahap dia lanjut ke level 105. Ya, kita tinggal tunggu saja secara bertahap tentunya. Sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, kayaknya ini mirip dengan apa juga yang kita kemarin bahas ya. Oke, kita cek terlebih dulu. Posisinya rejection ya, rejection 2 kali di situ, dan itu berarti mencerminkan candlestick yang ini cukup efektif ya. Berarti kita tidak melihat kenaikan di atas resisten terakhirnya. Nah, di situ dia. Berarti ada rejection dan itu berarti mencerminkan kekuatan yang sangat-sangat efektif di zona tengahnya. Nah, sekarang yang sedang kita perhatikan adalah zona ini. Dan kalau misalkan berlanjut, berarti kita akan incar zona 107.00. Dan artinya kita akan lihat apakah 107.00 tersebut ditembus apa tidak sesuai dengan yang kita inginkan di grafik daily tadi. Nah, kemudian kalau lihat dari US Treasury-nya naik, lalu kemudian dia tertahan di sini, teman-teman. Ya, tapi at least tadi malam yang kita lihat adalah kenaikan. Dan inilah yang terjadi, teman-teman. Setelah data CPI tadi malam, justru inflasi menunjukkan atau mendorong kepada US Treasury dan akhirnya terpisah arah ataupun berbeda arah dengan US dollarnya yang justru mengalami rejection dan kemudian turun. Nah, kita akan lihat ke depannya apakah dia akan melanjutkan penurunan atau misalkan kita punya resisten yang menjadi support di situ, kemudian resisten tadi. Nah, berarti kalau misalkan lihat pola pergerakannya bisa saja seperti ini. Nah, ini bisa terjadi kalau misalkan kita asumsikan setelah penembusan ini lanjutkan dengan kenaikan, terhenti sementara waktu di situ, koreksi lalu kemudian kembali menguji area support yang sama dan barulah tembus ke atas. Nah, atau sebaliknya, bisa saja kenaikan sudah selesai, kemudian dia recover dan akhirnya mengalami penurunan lebih lanjut. Nah, ini yang kita tunggu ya, karena status dari grafik daily-nya pun sebetulnya ya masih tetap sama ya, wave C-nya harusnya masih tetap ada. Cuman di sini karena posisi yang juga sudah tembus di atas ini, nah kita harus waspada dengan zona ini, teman-teman. Jadi yang saya khawatirkan adalah penembusan di atas 4,65%. Atau bisa saja sebetulnya wave C-nya sudah selesai. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan. Apakah benar dia belum selesai atau apakah dia justru sudah selesai di sini? Ya, segala kemungkinan bisa terjadi, tinggal tunggu saja. Dan terpenting adalah zona abu-abu ini akan menjadi support terbaru. Jadi kalau misalkan tidak terjadi penurunan di bawah itu, berarti ya mau tidak mau C sudah selesai dan akhirnya dia naik dan tunggu trigger ataupun pemicu lainnya untuk membuat dia turun. Di sisi lain, grafik menunjukkan peluang dari pound sterling yang ternyata lanjutkan kenaikan. Ya, untuk sementara ini dia lanjutkan kenaikan 1.249-an menjelang 1.25. Oke, kita lihat terlebih dulu grafik daily-nya, ternyata kecenderungannya ditutup dengan doji candle. Nah, ini sebetulnya yang membuat saya agak dilema ya. Kalau kita bicara tentang fokus dari candle tersebut, harusnya ini akan terjadi penurunan. Hanya saja ternyata dia akan mengcover terlebih dulu atau kata lain mungkin mengantisipasi data GDP ya dari Inggris. Jadi kalau misalkan lihat dari kenaikannya, kelihatannya kita akan lihat 1.2520 terlebih dulu sebelum nantinya memutuskan apakah turun atau dia reverse naik ya. Nah, di grafik 4-nya kelihatannya seperti ini, teman-teman. Peluangnya justru setelah beberapa kali menguji 61,8%, bahkan tadi juga kita sempat lihat penurunan mendekati 61,8%, ya saya rasa ini yang memungkinkan adalah mengincar 1.2550-an. Artinya apakah kita perlu merubah strategi yang tadi pagi sempat kita incar sell, kemudian sekarang menjadi buy? Jangan tergesa-gesa, saya lebih prefer untuk menantikan terlebih dulu apa yang terjadi dengan data GDP. Ya. Kalau data GDP tidak sekuat yang dibayangkan atau yang diperkirakan, maka sebaiknya kita tetap fokus dengan area sell. Dan itu berarti kenaikan sampai zona ini, baru kita mulai sell. Ya. Atau kalau misalkan GDP-nya sangat-sangat kuat, katakanlah lebih dari 1%,
maka kemungkinan dia akan mengalami kenaikan 1.2550 tembus, dan itu berarti incar 1.2620. Dan itu kalau itu terjadi, berarti Anda bisa switch strategi menjadi buy in case terjadi perembusan di area tersebut ya. Jadi patokannya adalah data GDP yang kemungkinan akan menjadi patokan berikutnya. Selain tentunya di malam hari kita akan bergantung pada nasib US dollar setelah pengumuman Trump. Yang saya curiga dia akan mengalami penguatan lanjutan sehingga akhirnya menekan kepada pound sterling ataupun euro USD. Nah, crude oil teman-teman, setelah kita lihat kemarin ternyata gagal naik untuk berlanjut di atas 73 ataupun bahkan 74.50, ternyata berbalik turun di bawah level supportnya. So, kali ini kalau misalkan ditanya berapa level ideal, maka area inilah yang akan menjadi area ideal sell-nya. 72.20, 72.60 itulah area ideal. Tapi berhubung dari sejak pagi tadi kita tidak melihat kenaikan atau rebound ke area tersebut, dan malah dia turun di bawah ini, maka target berikutnya untuk sell, potensi berikutnya Anda bisa sell kalau ada pull up atau retest resisten kisaran 71.40 atau maksimum 71.80. Ya, tentunya area orange ini akan menjadi patokan stop loss yang cukup bagus ya. Artinya sebaiknya Anda pasang stop loss tersebut di atas area orange, di mana area orange ini kurang lebih akan ada di kisaran 7200 sampai 7260. Berarti mau tidak mau harus pasang di atas 72.60. Nah, sementara target penurunan, saya rasa kali ini kita akan sangat terbuka untuk peluang melihat area 69 atau bahkan 68.40-an. Karena praktis di sini area level support 70.60 sebentar lagi diuji, ya kita tidak tahu apakah dia rentan ditembus atau dia akan terpantau terlebih dulu. Tapi untuk sementara waktu dugaannya adalah tetap sell, karena grafik daily juga menunjukkan dia bearish yang sangat kuat. Nah, kemudian kalau untuk gold sendiri, ya Anda bisa perhatikan di sini teman-teman, setelah terjadi penurunan dan area ungu ini tetap sesuai dengan apa kita perkirakan, lalu kemudian rejection dan naik ya. Kalau misalkan kita lihat sebelumnya adalah shooting star, maka yang berikutnya kita lihat ini perlawanan dari terhadap shooting star tersebut. Sehingga pembalikan ke atas itulah yang paling kita pilih, dan itulah yang membuat kenapa saya memikirkan untuk rekomendasi hari ini adalah buy. Nah, berbeda dengan sebelumnya, yang kita harapkan adalah penurunan lebih dulu baru buy. Sementara kalau kita perhatikan di grafik K1, praktis ini sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi pola ini yang membuat kenapa kita berpikir bahwa kemarin itu wave C ya, dari kaitannya correction ABC sudah selesai. Nah, otomatis yang sekarang kita tunggu adalah apakah dia mampu untuk tembus di atas level resisten trendline ini apa tidak. So far iya. Ya, tapi dia sedang menguji kembali level support. So yang saya butuhkan atau yang kita butuhkan adalah selama dia tidak turun lagi di bawah 2908 ataupun bahkan tidak turun di bawah 2898, saya rasa yes, Anda boleh mulai incar buy yang relatif lebih tinggi daripada strategi pagi tadi ya. Kalau pagi tadi kita mengincar area 80-an atau 87, 89, saat ini kita bisa saja mengincar area 2898 ataupun 2896 atau yang terdekat adalah 290508. Ya, ini dengan catatan tadi bahwasanya kita harapkan di sini terjadi kenaikan lanjutan dan secara bertahap dia kembali mendekati 2940. Tapi hati-hati, kita tidak berpikir 2940 lebih dulu. Kita hanya praktis melihatnya adalah 2921 di mana high saat ini 2922 sudah muncul dan berarti berikutnya adalah 2930-an, kurang lebih 35 ya. Nah, ini dengan catatan kalau misalkan nanti malam ternyata data ekonominya relatif lebih kuat ataupun katakanlah PPI-nya lebih kuat, maka yang saya khawatirkan adalah area hijau ini kelihatannya akan nahan dulu, kemudian dia turun dulu ya, dan kemungkinan maksimumnya kembali ke zona ungu, barulah nantinya dia akan naik lebih tinggi. Ini dengan catatan setelah data ekonomi mereka akan langsung fokus kembali lagi kepada pengumuman Trump terkait dengan kebijakan tarif timbal balik.